Perseteruan Baim Wong dan Paula Verhoeven setelah resmi bercerai beberapa waktu lalu semakin memanas. Terbaru beredar sebuah rekaman suara diduga saat Baim Wong memergoki Paula tengah bertukar chat mesra dengan Nico Surya. Paula memang belakangan dituding telah berselingkuh dengan sahabat dan rekan kerja Baim Wong, Nico Surya. Paula dan Nico Surya bahkan disebut berduaan di rumah saat Baim Wong sedang tidak ada di sana. Baim Wong juga menuding Nico Surya sahabatnya selama kurang lebih 20 tahun sebagai selingkuhan Paula. Pada rekaman suara yang beredar, terdengar suara diduga Baim Wong tengah menginterogasi Paula yang kepergok bertukar chat mesra dengan Nico Surya. Ada intimidasi yang kuat dalam rekaman suara tersebut, di mana Baim Wong dalam rekaman suara itu menekan Paula untuk mengakui isi chatnya dengan Nico Surya. Paula kemudian mengakui kesalahannya dengan terbukti masih berhubungan dengan Nico pada 8 April. Baim Wong kemudian merasa heran mengapa istrinya lebih memilih berbohong kepada dirinya. Pada rekaman itu, Baim Wong kemudian juga membacakan isi chat antara Paula dan Nico Surya. Namun, Paula terdengar membantah jika ia kembali berhubungan dengan Nico Surya. Percakapan antara Paula sendiri diduga lebih dari sekadar bertanya kabar, di mana keduanya disebut mengobrol soal rasa rindu kepada satu sama lain. Tidak hanya soal rindu, isi obrolan tersebut juga menyinggung soal Paula dan Nico yang saling memimpikan satu sama lain. Beredarnya rekaman suara diduga Baim Wong memergoki Paula bertukar chat mesra dengan Nico Surya ini kemudian mengundang beragam reaksi dari publik, di mana banyak yang mempertanyakan kebenaran soal isu Paula telah berselingkuh. Sementara Paula sebelumnya mengambil langkah tegas dengan melapor ke Komisi Yudisial saat hakim menyatakan dirinya terbukti selingkuh hingga disebut istri durhaka. Perseteruan ini pun masih terus berlanjut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Belajar dari kasus Paula, ternyata jadi perempuan itu diam-diam aja juga nggak baik ya. Kalau kita semakin diam itu semakin diinjek-injek, apalagi punya tipe suami kayak suaminya dia. Dan tidak sedikit wanita di luaran sana yang mungkin tipenya kayak Paula, menutup-nutupi aib suaminya. Semakin banyak dia diem, ternyata yang sebelah sana tuh semakin berkoar-koar dan membuka aibnya si wanita. Nah, sementara dia kebanyakan diam, ujung-ujungnya kayak gini. Harusnya kalau dia tetap speak up, ya mungkin akan lebih rame lagi. Cuma mungkin karena dia menjaga mentalitas anaknya supaya nanti tidak ada jejak digital yang bisa menyakiti anaknya. Mungkin seperti itu tujuannya diam kayak gitu ya. Namun diamnya ini menyakitkan kayak gitu. Justru kalau dia banyak diam tuh semakin kesalahan lebih ke pihak si Paula kayaknya. Gimana menurut kalian guys? Greget banget kan? Guys, kalian tahu nggak? Perceraian dalam dunia artis ya, yang paling terhormat menurut Koko, tanpa banyak drama, tanpa harus merebut hak asuh anak, tanpa harus mengeluarkan aib masing-masing pasangan itu, pertama jatuh kepada Gading Martin dan Giselle. Sampai sekarang pun udah bercerai, mereka masih akrab, masih baik-baik aja. Dan mereka itu kayak kompak banget untuk membesarkan anaknya tanpa harus merusak mental anak. Yang kedua jatuh kepada Desta sama Natasha. Kalian lihat, setelah bercerai mereka masih akrab dan masih baik-baik aja gitu loh, tanpa harus bermusuhan atau apa. Nggak ada yang katanya merebut hak asuh anak. Jujur Koko salut sama mereka berempat ya, terutama buat si laki-lakinya gitu loh. Kayak udah cerai ya wes, kalau nggak cocok ya wes cerai, tapi nggak ada yang kata musuhan atau saling ngejelekin masing-masing. Yang perempuannya juga sama. Nah, kalau menurut kalian perceraian di dunia artis yang paling drama, yang paling pokoknya nggak banget itu jatuh kepada siapa? Jumat-Jumat gue dikagetkan dengan akun PlaySafe yang nge-spill semua rekaman percakapan Paula dan Baim, dan gue juga kaget sih ternyata. Oh my god,
Kenapa ya dia harus sampai selingkuh? Tapi tetap aja lah, nggak boleh tuh bahas-bahas HIV gitu, apaan sih? Masa ibu dari anak-anaknya dia jual-jual cerita HIV-nya ke publik? Gak pantas banget. Berarti intinya dua-duanya salah ya. Awas nih kalau besok masih ada yang komen, "Ha, dasar lo betina, belain yang cantik-cantik mulu." Enggak, gue tidak membenarkan orang selingkuh. Cuma gue mau mengatakan ke para perempuan untuk jangan sampai salah pilih suami dan jangan selingkuh juga. Dan juga kalau kalian nanti suatu hari berpisah gitu, nggak usah lah saling umbar-umbar aib gitu. Kan kita menikah itu dulu bukan cuma menikah sama si istrinya ini, tapi juga sama keluarganya si istri. Jadi kalau kita mempermalukan dengan membongkar aib si istri, kita mempermalukan satu keluarganya. Nah, kalau menurut teman-teman, kenapa ya bisa sampai kayak gitu ya? Kenapa bisa sampai ada perselingkuhan? Mbak Imong dan Paula Verhoeven resmi bercerai pada Rabu 16 April 2005 setelah menjalani proses hukuman selama 6 bulan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan cerai diajukan oleh Mbak Imong pada Oktober 2024 dan putusan dibacakan secara daring tanpa kehadiran kedua pihak di persidangan. Setelah putusan dibacakan, Paula melaporkan majelis hakim ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran kode etik. Paula menduga adanya ketidakadilan dalam proses persidangan yang memutuskan dirinya bersalah tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan. Komisi Yudisial menerima laporan tersebut dan menyatakan akan memprosesnya sesuai prosedur yang berlaku. Dan Paula juga membantah tuduhan atas perselingkuhan yang menjadi salah satu perceraian. Dia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berkhianat selama pernikahan. Gimana menurut kalian? Apakah Paula berselingkuh atau ini hanya alasan Mbak Imong ingin bercerai dengan Paula ya? Jangan lupa follow, like, dan share. Nah, sekarang kita bahas Paula yang sudah Paula Brajo ya guys. Aku bahas Paula Brajo yang sudah diketok palu bahwa terbukti adanya selingkuh. Ya, kita bahasnya Paula Brajo dulu ya, Paula Brajo ya. Paulina, cinta Paulina Paula Brajo. Nah, aku tidak akan memojokkan Paula karena aku lagi baper banget lihat Paula yang memperjuangkan haknya. Jadi kalau Paula merasa dia itu difitnah, silakan laporkan ke pihak berwajib karena dia tidak terima dikatain selingkuh, dikatain ini itu. Nggak apa-apa ya. Wanita itu harus memperjuangkan emansipasi wanitanya ya. Atau kalau Paula butuh teman atau Paula butuh orang yang bisa berbicara lebih berani, bisa calling gue ya. Nah, nggak apa-apa karena namanya juga Paula itu ingin menuntut haknya dan membersihkan image-nya. Itu hak semua orang, oke? Tapi aku mau bongkar si Niko dulu ya. Jadi Niko ini dia pernah bawa kabur duit pamannya 2 miliar. Nah, tapi si Bang Boim itu tidak pernah bercerita kalau dia itu pernah masuk penjara. Nah, kemudian aku kan meeting dengan kalau aku tuh kan sering ngobrol, ketemu, meeting sama rekan-rekan pengusaha Jakarta. Jadi rekan salah satu pengusaha itu kita makan di restoran elit di Pantai Indah Kapuk. Itu ternyata dia mantan napi. Nah, waktu dia napi itu satu penjara sama si Amar. Di penjara itu dia satu penjara sama si Niko. Nah, Niko itu pernah masuk bareng dia. Tahu pula, nyambunglah cerita di situ. Nah, dia juga, ini juga aku kasih masukan, mungkin dia kasih tahu kalau si Amar itu, dia di dalam itu jual. Nah, jualan juga dia, ada yang dijual dia. Nah, itu pasti orang-orang di sekitar situ nggak tahu, mungkin dia diam-diam. Nah, ini gara-gara aku kasih tahu, jadi biar tahu begitu. Jadi cari duitnya si Amar itu dia jual apa di dalam, kalian bisa tebak-tebak sendiri lah ya. Nah, setelah si Niko ini bawa kabur duit pamannya, dia numpang tempat Bang Boim.
Nah, disitulah ceritanya guys. Jadi bukan gue ngarang-ngarang. Gue itu setiap bongkar sesuatu itu gue ada ketemu dengan orangnya atau gue ketemu dengan circle-circle-nya dia. Cuman kan gue nggak ngasih tahu. Ngapain juga rakyat jelita tahu. Tapi kalau kalian tahu, bocor, informan gue nggak mau ngasih tahu gue lagi dong, ya kan? Terus kalau memang kata siapa, gue nggak nyebut nama. No, di infotainment, di talk show, langsung ditujukan sama yang bersangkutan. Udah masuk tuh unsurnya kalau memang fitnah. Tapi karena gue itu berbicaranya ada buktinya, bukan fitnah, tuh makanya ya gue aman-aman aja. Apalagi gue sering konsultasi dengan orang-orang yang pakar hukum, rekan-rekan gue di polisi, dikasih tahu ini itunya begitu. Jadi rakyat jelita di kampung Non Joni Mato itu hanya bisa berkoar-koar. Tapi kalau Raja Bangsawan berbicara fakta ribuan kali membuat batin kalian panas, aman-aman aja kan. Kalian heran kan, karena gue banyak duit.